Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Aprilia dari jurusan Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan makalah Bahasa Indonesia yang berjudul Pentingnya Memahami Ejaan Bahasa Indonesia pada Karya Ilmiah. Adapun poin yang akan dibahas yaitu pentingnya memahami ejaan bahasa Indonesia pada karya ilmiah, penggunaan kata tanda titik, kata tanda koma, kata tanda titik dua, kata tanda titik koma, kata tanda petik, penulisan huruf kapital dan miring, penulisan karya ilmiah yang dapat dinyatakan dengan benar. Seberapa pentingnya memahami ejaan bahasa Indonesia pada karya ilmiah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Jadi seberapa pentingnya sih memahami ejaan bahasa Indonesia pada karya ilmiah? Penulisan ejaan ini sangat penting digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah itu sendiri merupakan sebuah karya tulis yang ditulis dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai dengan PUEBI serta EYD. Karya tulis ilmiah biasanya bersih tentang penemuan solusi dalam suatu permasalahan berdasarkan metode ilmiah. Karya tulis ilmiah biasanya menyangkut data dan fakta dari hasil penelitian. Alasan penting memahami ejaan bahasa Indonesia pada karya ilmiah yaitu karena dengan menggunakan EYD, bahasa yang digunakan akan menjadi sama bagi para pembaca karya tulis ilmiah dari berbagai suku dan budaya, akan disatukan oleh suatu bahasa Indonesia. Pembaca akan lebih mudah memahami dari artikel ilmiah tersebut yang mungkin nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang dengan menggunakan EYD yang benar seperti menggunakan tata bahasa yang baik dan tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya. Dalam sebuah karya ilmiah sering ditemukan kesalahan pada penggunaan tanda titik yang mana kita harus lebih teliti dalam menggunakan tanda titik yang seharusnya sudah ditetapkan. Berikut ini adalah contoh yang salah dan ini adalah contoh yang benar. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar, jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Kemudian ada penggunaan kata tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perinci atau pembilangan. Misalnya, ibu memerlukan terigu, telur, garam, dan pewarna makanan. Surat standar, pengiriman cepat atau pengiriman cepat luar biasa memerlukan perangko. Tanda koma dipakai juga untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Contohnya seperti ini, saya sudah menunggu bus itu selama 1 jam, tetapi bus itu belum datang juga. Hasiba itu sebenarnya anak yang pintar, namun dia sangat malas. Penggunaan kata tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, Kenzo membutuhkan alat untuk membuat kue, titik dua, loyang, mixer, dan oven. Remote itu terdapat dua tombol, titik dua, off dan on. Gunakan tanda baca titik dua di antara tahun dan nomor halaman. Diketik tanpa spasi. Biasanya seringkali kita temui di dalam sebuah karya ilmiah yang mencantumkan sumbernya. Jadi misalnya seperti ini, Rozi et al. 2006.5. Jadi biasanya ini kan kita suka ngambil dari berbagai sumber, kayak misalkan buku kita ngambil dari sebuah kutipan, jadi kita menggunakan namanya dan tahunnya. Jadi tahunnya ini biasanya itu 2006 menggunakan tanda titik dua. Penggunaan kata tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat menyebut. Misalnya, Reza bermain di lapangan basket, titik koma, Irma menonton film di bioskop.
Tanda titik koma juga dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Tanda baca titik koma juga dipakai untuk menghindari kekeliruan penggunaan tanda koma dalam pemisah referensi yang satu dengan referensi yang lainnya, dan dalam referensi yang ditulis oleh tiga pengarang. Jadi contohnya seperti ini, pengaturan yang sedang berlangsung dalam organisasi aset normal, proses devolusi dewan disusun oleh beberapa pertemuan. Jadi di sini ada tiga pengarang, jadi penggunaannya seperti ini. Kemudian ada penggunaan kata tanda petik. Kata tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara naskah atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahwa tanda petik bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di sini ada tanda petik. Kemudian tanda petik merdeka atau mati, tanda seru, tanda petik seru Bung Tomo dalam pidatonya. Jika jumlah kata kutipan pada karya ilmiah tidak lebih dari 3 baris, kutipan tersebut diketik dengan jarak 2 spasi dan diberi tanda petik. Contohnya seperti ini. Konsekuensi dari hasil pemilu 1999 dan 2004 dengan menunjukkan bahwa PDIP di Kabupaten Bantul tanda petik. Kemudian penggunaan penulisan huruf kapital dan miring. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat atau pada judul karya ilmiah dengan bab diketik dengan huruf besar atau kapital dicetak tebal tanpa disingkat, kecuali yang berlaku umum seperti PT atau CV. Posisinya di tengah halaman dan tanpa diakhiri tanda titik. Perkecualian adalah judul pada halaman persetujuan seminar dan pengesahan skripsi dengan huruf biasa dicetak tebal. Contoh judul penulisan karya ilmiah sebagai berikut. Budidaya padi sebagai budidaya utama masyarakat Indonesia. Jadi ini ditulis dengan huruf kapital dicetak tebal. Kemudian di sini ada huruf miring. Huruf miring pada dasarnya digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya seperti ini. Yuki telah membaca novel, maka menggunakan huruf miring. Di Nathan ini, judul buku ini dijadikan sebagai huruf miring karangan Erska Febriani. Kemudian ada laporan itu muncul di dalam surat kabar Surat Merdeka, menggunakan huruf miring, Surat Merdeka. Dalam karya ilmiah, jika suatu kutipan memakai bahasa asing, maka menggunakan huruf miring. Contohnya seperti ini. Penulisan karya ilmiah yang dapat dinyatakan dengan benar. Menulis karya ilmiah tidaklah mudah karena memiliki proses yang tidak singkat dan terkadang kita harus melakukan suatu percobaan. Karya ilmiah harus ditulis dengan runtut atau sesuai tahap penulisannya. Karya ilmiah yang dapat dinyatakan dengan benar apabila memiliki tahap sebagai berikut. Jadi yang pertama ada tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan yaitu adalah anggota yang penting karena dengan merencanakan apa yang kita harus tulis atau kerjakan dapat mempermudah penulis karya ilmiah, seperti merencanakan pemilihan topik atau rumusan masalah. Yang kedua di sini ada tahap akumulasi. Untuk akumulasi informasi dalam pembuatan karya ilmiah itu kita dapat memanfaatkan internet, membuat rangkuman dan melakukan parafrase, membuat kutipan, mengambil dari berbagai sumber buku. Yang ketiga di sini ada tahap penting penulisan karya ilmiah. Apa aja sih tahap penting penulisan karya ilmiah? Yaitu ada tahap menulis karya ilmiah, terdapat judul karya ilmiah, terdapat latar belakang yang bagus, terdapat rumusan masalah, terdapat pembahasan yang sederhana dan kesimpulan, serta daftar pustaka. Berikut ini adalah kesimpulan dari makalah ini. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara terbaik untuk menulis bahasa menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarana. Dengan adanya makalah ini, kita dapat mengetahui ejaan bahasa Indonesia yang benar dan menambah wawasan. Dengan adanya makalah ini dapat digunakan sebagai bahan belajar mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.